Cek 1 2 3. Oke, hai, selamat datang di channel AldevTM. Langsung saja ke intinya. Saya sekarang akan menginstal Genymotion. Genymotion adalah sebuah emulator yang cukup serius dan profesional. Emulator Genymotion biasanya digunakan oleh para developer, pengembang game atau aplikasi. Dia mentestingnya pakai Genymotion. Karena kalau di misal yang pakai Android Studio itu agak ribet ya. Nah, di sini Genymotion itu lebih instan. Oke. Di sini ada beberapa fitur Genymotion dapat dibaca juga oleh rekan-rekan. Pertama dari compatibility, kemudian dari performance, scalability, kemudian dari choice, kita nanti bisa memilih API ataupun versi Androidnya, mulai dari 4.4 hingga versi yang paling terbaru ya, 10 bahkan 11 sedang pengembangan. Itu menariknya pakai Genymotion, patut kita coba. Langsung saja, sebelum menginstal, tahap pertama kita harus mengetahui dahulu sistem requirement. Nah, inilah requirement system untuk Genymotion. Dia up to date ya, dengan sesuai versi yang terbarunya. Untuk hardware, rekan-rekan minimal mempunyai CPU-nya yang berarsitektur 64 bit atau yang Intel generasi ke-6 atau yang AMD Ryzen. Kemudian untuk grafiknya yang support OpenGL 3.0 atau lebih tingginya. Bagusnya pakai VGA eksternal. Kemudian untuk RAM memorinya ya direkomendasikannya 16 GB. Kalau di bawah 16 GB tenang saja. Saya juga pakai 8 GB. Sekarang kita akan coba. Screen resolution Full HD. Yang di bawah Full HD coba aja ya. Pre-SD Spice ya, untuk aplikasinya 120 MB untuk Genymotion. Yang besarnya itu nanti untuk emulatornya ya. Rekan-rekan bisa mau bikin virtual device-nya yang Android versi 10 itu bisa saja 1 GB atau lebih ya, sedikit. Diusahakan juga atau direkomendasikan mengaktifkan VT. Rekan-rekan bisa mengaktifkan VT, tutorialnya banyak ya di YouTube dan sebagainya. Kemudian yang pakai Windows, apalagi Windows yang masih versi jadul, XP dan 7, mohon maaf tidak support install Genymotion ini. Apalagi yang ada di tutorial yang saya akan buat. Kemudian untuk Genymotion ini sudah dites pada Windows 8, 8.1, 10 dan 11. Nah, itu ya rekan-rekan tentang sistem requirement yang harus disiapkan sebelum menginstal Genymotion agar berjalan lancar. Kemudian tahap kedua, langsung saja kita mendownload Genymotion-nya. Nah, untuk mendownload Genymotion, rekan-rekan via website bisa mengetikkan genymotion.com, kemudian pilih ke tab Research. Di sini akan ada menu download. Silahkan klik download. Dan di sini juga ada dashboard untuk mendownload. Ada dua versi download. Yang pertama tanpa VirtualBox, yang kedua dengan menggunakan VirtualBox. Maksud VirtualBox ini adalah ya untuk menginstal sistem yang dimana nanti digunakan juga ya untuk ke device virtualnya. Di sini juga dicantumkan kembali sistem requirement ya, rekan-rekan bisa melihatnya. Minimal ya Windows 8 yang 64 bit. Kemudian RAM, nah di sini juga masuk ya 4 GB RAM, tenang saja bisa. Gitu ya rekan-rekan, saya sarankan yang kedua dengan with VirtualBox, downloadnya yang ini. Klik aja download. Berhubung saya sudah mendownload, tenang saja rekan-rekan juga, supaya lebih mudah saya cantumkan link offline installernya supaya tinggal klik, tinggal install. Gitu ya rekan-rekan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, penginstalan. Nah, di sini seperti inilah hasil downloadannya. Berupa file instalan Genymotion versi 3.2 ya dengan VirtualBox. Di sini besarannya 140 MB. Cara menginstalnya tinggal double klik aja. Nah, maka akan muncul kotak berikut pilihan untuk bahasa. Saya pakai Inggris, di oke aja. Kemudian di sini ada folder installation. Saya biasa menggunakan selain C, misal di D. Rekan-rekan defaultnya mau di C, silahkan aja. Kemudian di next lagi. Kalau yang mau langsung dengan shortcut ya di checklist ya, centang next, install, udah gitu doang menginstalnya. Hampir sama kayak menginstal aplikasi pada umumnya. Beda kayak emulator yang sebelumnya ya, yang berbasis client. Kalau ini full offline installer.
Oke, proses penginstalan sudah selesai. Rekan-rekan akan dibawa langsung kayak gini. Kalau langsung dicentang, dia akan langsung membuka Genymotion-nya. Kita langsung aja buka ya. Ininya dicentang. Finish. Nah, inilah tampilan welcome screen. Di sini ada proses booting dari Genymotion-nya. Kita tunggu sampai masuk ke home Genymotion-nya. Nah, inilah tampilan home setelah kita melewati masa booting di Genymotion. Langkah selanjutnya adalah rekan-rekan harus mempunyai akun Genymotion terlebih dahulu. Tenang saja, yang belum punya akun, di sini ada fasilitas membuat akun. Klik aja create account. Kemudian kita akan dibawa ke websitenya untuk membuat create account terlebih dahulu. Di sana rekan-rekan harus memasukkan email, kemudian beserta dengan passwordnya ya untuk akun Genymotion-nya, dan pilih usage type-nya itu tergantung rekan-rekan. Kalau developer biasanya digunakan untuk cloud testing ataupun development and testing. Kalau seorang rekan-rekan misal untuk main game, pilih gaming. Udah kayak gitu, nanti yang ini di checklist semua. Dan kita bisa membuat create account. Nah, berhubung saya sudah membuat create akunnya di sini, ini di close saja dulu ya. Kita tinggal login saja menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Kemudian di sini next saja. Di sini ada Genymotion lisensi ya. Kalau kita gunakan personal use saja biar gratis. Kemudian ada EULA ya, user license agreement. Di checklist saja, gak usah dibaca ya, panjang. Next. Oke, kita sudah masuk di home-nya, di dashboard-nya. Seperti yang dilihat pada layarnya, ini masih kosong ya rekan-rekan. Jadi di sini kita harus membuat dulu sebuah virtual device atau emulatornya. Menu yang kiri adalah untuk filter berdasarkan kategori, mulai dari form factor, pilih mau mode phone atau telepon ya nanti, kemudian API Android-nya. Di sini tersedia sampai Android 10. Kemudian sampai ke short nanti bisa rekan-rekan filter ya. Nah, gimana cara membuat virtual device-nya? Rekan-rekan tinggal lihat di pojok kanan atas ada tanda plus. Klik aja yang ini. Nah, di sini banyak ya pilihannya. Rekan-rekan juga silahkan bisa mengkategorikan juga ya, memfilternya berdasarkan yang tadi disebutkan. Mau mode telepon ya, phone-nya aja, atau berdasarkan versi Android-nya. Misal versi 10, 9, ya kayak gitu ya. Biasanya di emulator itu antara versi 7 sampai versi 9. Nah, dari versi 9, 10 itu ya harus mumpuni juga ya untuk spek komputer kita. Biasanya ada yang tidak uncompatible dengan komputer kita, mulai dari OpenGL dan sebagainya. Kita coba aja yang versi sewajarnya aja ya, 7. Nah, versi 8 kita coba API. Oh ya, API 27 aja, 8.1. Di sini kita pilih yang ada brandnya aja. Nah, kayak gini ya. Oh, yang ukurannya itu agak kecilan lah. Nah, ini Full HD aja, Google Pixel 2. Kemudian di next. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini juga rekan-rekan bisa mengatur, bisa mengecilkan lagi nanti untuk resolusi layarnya. Kemudian untuk DPI-nya juga boleh kayak gitu. Prosesor disesuaikan lagi berdasarkan yang kita punya. Misal ini 3, saya punya RAM 8, setengahnya ya 4 gigaan lah ya. Untuk network mode kita default aja ke NAT. Kemudian install. Tunggu proses create emulator atau virtual device-nya selesai. Oke rekan-rekan, device sudah berhasil ya diinstal. Nah, kalau rekan-rekan menemukan gagal, berarti itu tidak kompatibel dengan spek komputer. Silahkan turunkan lagi ya untuk device versionnya. Di sini berhasil ya di versi 8.1 atau API 27. Nah, mungkin untuk tutorial mengenai Genymotion ataupun emulator yang lain supaya tidak memakan durasi, saya akan lanjutkan ya per part-nya. Silahkan simak terus tutorial yang selanjutnya di AlefTM. Nah, untuk tutorial bagaimana cara install Genymotion,
sampai di sini dulu ya. Silakan rekan-rekan selamat mencoba. Semoga ini menjadi opsi juga ya buat rekan-rekan yang menggunakan emulator, baik untuk pengembangan yang sebagai developer game dan sebagainya, atau yang buat para gamer rekan-rekan semua ya. Terima kasih. Jangan lupa dukungannya di Aldep TM.